Pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di One Sore. Pemirsa, personil Detasmen Intai Para Amfibi 1 Korps Marinir bernama Praka Zainal meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan saat melaksanakan penerjunan Rubber Duck Operation atau RDO dalam rangkaian kegiatan Presidential Inspection memperingati HUT ke-80 TNI di Teluk Jakarta pada Kamis 2 Oktober 2025. Informasi lainnya, pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meluncurkan gerakan donasi rereyongan Sapoe Saribu sebagai bentuk gotong royong membantu warga kurang mampu. Dalam program itu, masyarakat dan ASN di Jawa Barat akan menyumbangkan uang Rp1.000 per hari. Pemirsa, inilah One Sore selengkapnya. Kejaksaan Agung mengatakan buronan Riza Khalid tidak bisa berpindah negara atau tinggal di negara lain karena paspornya sudah dicabut. Sehingga satu-satunya pilihan bagi Riza Khalid adalah kembali ke Indonesia dengan menggunakan surat perjalanan laksana paspor atau SPLP. Kejaksaan Agung atau Kejagung mengatakan buronan Riza Khalid tidak bisa berpindah negara atau tinggal di negara lain karena paspornya sudah dicabut. Sehingga satu-satunya pilihan bagi Riza Khalid adalah kembali ke Indonesia dengan menggunakan surat perjalanan laksana paspor atau SPLP. Jika tidak, Riza Khalid menetap di negara tempatnya kini dengan status overstay. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan pencabutan paspor berpotensi membuat izin tinggal Riza Khalid di negara tempat persembunyian menjadi tidak sah. Bahkan Riza Khalid juga bisa dideportasi karena keberadaannya ilegal sebab dokumentasi paspornya sudah ditarik. Selain itu, Anang menjelaskan bahwa pencabutan paspor tidak serta-merta membuat Riza Khalid kehilangan status kewarganegaraan Indonesia. Sebelumnya, paspor Riza Khalid dicabut bersamaan saat Kejagung melakukan pencekalan terhadap dirinya pada 10 Juli 2025. Sebagai informasi, Kejagung menetapkan Riza Khalid sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina pada tahun 2018 hingga 2023. Riza Khalid menjadi satu-satunya tersangka yang keberadaannya tidak diketahui. Kini pihak kejaksaan masih mencari keberadaan Riza Khalid. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi tak menghadiri upacara hari ulang tahun ke-80 TNI di Monas, Jakarta Pusat. Ajudan Jokowi Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah mengatakan Jokowi masih dalam proses pemulihan. Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi tak menghadiri upacara hari ulang tahun atau HUT ke-80 TNI di Monas, Jakarta Pusat.
Ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah mengatakan Jokowi masih dalam proses pemulihan. Ia menjelaskan Jokowi tak disarankan melakukan aktivitas di luar ruangan yang terkena panas. Kompol Syarif mengatakan Jokowi mendapat undangan untuk menghadiri HUT ke-80 TNI. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara HUT ke-80 TNI di lapangan Monas pada Minggu 5 Oktober. Presiden Prabowo bertindak sebagai inspektur upacara menyampaikan beberapa pesan kepada seluruh prajurit TNI. Adapun pelaksanaan upacara HUT ke-80 TNI dihadiri oleh sejumlah mantan presiden dan wakil presiden. Sejumlah tokoh tersebut yakni Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno, Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin, dan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya prajurit Kepala Marinir Zainal Mutakin, personel detasemen intai para amfibi 1 Korps Marinir saat melaksanakan penerjunan Rubber Duck Operation atau RDO dalam rangkaian kegiatan Presidential Inspection memperingati HUT ke-80 TNI di Teluk Jakarta pada Kamis 2 Oktober 2025. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau TNI AL menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya prajurit Kepala Marinir Praka Marinir Zainal Mutakin. Personil detasemen intai para amfibi 1 atau Denipam 1 Korps Marinir Praka Zainal meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan saat melaksanakan penerjunan Rubber Duck Operation atau RDO. Dalam rangkaian kegiatan Presidential Inspection memperingati hari ulang tahun ke-80 TNI di Teluk Jakarta pada hari Kamis 2 Oktober 2025. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut atau Kadispenal Laksamana Pertama TNI Tunggul mengatakan insiden terjadi ketika Praka Zainal mengalami kendala di udara pada saat proses pembukaan parasut. Tunggul menyebut insiden tersebut terjadi saat Praka Marinir Zainal Mutakin mengalami kecelakaan di udara saat processing opening parasut. Yang dimana parasut tetap mengembang hingga mendarat di air. Tim pengaman di laut segera mendekati penerjun dan melaksanakan evakuasi menggunakan ambulans Sea Reader menuju posko kesehatan Kolin Lamil. Selama 2 hari, lanjut Tunggul, tim medis berupaya menyelamatkan nyawa Praka Zainal yang sempat dalam kondisi sadar.
Namun, pada Sabtu 4 Oktober 2025 pukul 03.01 waktu Indonesia bagian Barat, ia dinyatakan meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto. Jenazah kemudian dimakamkan dengan upacara militer di kampung halamannya, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Warga Majalengka, Jawa Barat dikejutkan oleh munculnya bola api yang jatuh dari langit pada Minggu 5 Oktober malam. Fenomena yang diduga meteor itu disertai suara dentuman keras dan getaran hingga membuat warga panik dan berhamburan keluar rumah. La ilaha illallah, pokoknya la ilaha illallah. Warga desa Padaherang, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Minggu 5 Oktober malam dibuat geger. Warga dihebohkan dengan adanya benda bulat seperti bola sepak yang mengeluarkan api berwarna biru dan merah. Inilah momen saat bola api jatuh dari langit dan membuat kehebohan yang sempat terekam kamera warga. Benda tersebut diduga jatuh dan mengeluarkan suara menggelegar disusul dengan guncangan seperti gempa. Warga yang mendengar suara dentuman keras pun panik dan segera berlarian keluar rumah. Fenomena alam yang diduga sebagai meteor jatuh ini terjadi sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat dan terdengar hingga wilayah Cirebon. Itu awalnya, Pak. Saya itu sangat singkat sekali lah, hitungan detik gitu, emang dengan suara dentuman yang begitu keras. Masyarakat di rumah kaca itu bergetar. Dikira awalnya gempa, Bahasa Sundanya mah lini. Kalau nggak ke Kuningan mau ke Cirebon. Ya kalau dari sini mah kelihatannya ke timur tapi jatuhnya nggak tahu di mana. Dentuman dulu baru bergetar kan. Oh iya. Dentuman dulu baru bergetar. Cahayanya kayak bola api aja gitu. Hijau, terus belakangnya merah. Sebesar bola sepak, Pak. Besar bola sepak. Ya. Kelihatan di bawah mah. Memang jatuhnya terasa dekat ke wilayah Bapak sendiri, Pak. Apa gimana? Kayaknya perkiraan ke Ya, rasa itu. terasa karena ada getaran sih, Oh, ada jadi getaran, ada ya. getaran ya. Cuma ya nggak mengerti bahkan itu apa meteor atau apa nggak mengerti gitu. Cuma Nggak tahu ya. iya. Yang jatuh terus meledak. Itu memang dari mana awalnya, Pak? Ya hanya kita melihat ke atas ada lintasan Begitu merah begitu cepat, terus ada suara benturan. Gitu. Itu waktu melintas itu ada suara gemuruhnya apa gimana? nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ketika udah itu ke bawah langsung der gitu. Rasa getaran ke setiap rumah. Emang posisi Bapak waktu kejadian ngelihatnya di mana? Di pos ronda apa gimana? Enggak, itu di depan rumah itu Oh, Pamista, depan di rumah. depan rumah Pamista. Pas lagi nongkrong itu, Pak? Iya. Oh. Panik nggak, Pak, ketika Ya mendengar suara? memang awalnya panik, takutnya ada gempa. Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai fenomena dugaan meteor jatuh ini. Dibutuhkan investigasi lebih lanjut untuk memastikan penyebab ledakan dan benda bercahaya yang dilihat warga. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo berlangsung hangat dan penuh keakraban. Dalam pertemuan empat mata itu, keduanya membahas berbagai isu nasional serta arah kebijakan pemerintahan ke depan. Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan isi pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.
Prasetyo menyebut pertemuan itu berlangsung dalam suasana akrab dan penuh kekeluargaan. Menurutnya pada Minggu 5 Oktober di kawasan Monas, Jakarta Pusat, keduanya berbincang empat mata membahas berbagai isu nasional. Ia menjelaskan hubungan antara Prabowo dan Jokowi memang terjalin dengan baik. Biasanya ketika Prabowo berkunjung ke Jawa Tengah, ia kerap menyempatkan diri singgah ke kediaman Jokowi. Saat giliran Jokowi yang sedang berada di Jakarta, maka ayah Wapres Gibran Rakabuming Raka itu berkunjung ke rumah Prabowo. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 2 jam, keduanya juga mendiskusikan sejumlah persoalan kebangsaan dan arah kebijakan ke depan. Meski tak merinci isi pembahasan, Prasetyo Hadi memastikan Jokowi sempat menyampaikan sejumlah pandangan dan saran kepada Prabowo. Yang pertama kan memang silaturahmi ya di antara dua pemimpin Presiden ke-7 dan Presiden ke-8. Kalau Bapak Prabowo berkesempatan ke Jawa Tengah, beliau yang kawan atau mampir. Kebetulan Pak Presiden ke-7 Pak Jokowi ada di Jakarta, ya sudah janjian ketemu waktunya makan siang, dan tentu banyak hal yang dibicarakan ya mengenai masalah-masalah kebangsaan, termasuk memberikan masukan ke depan sebaiknya seperti apa untuk beberapa hal. Kurang lebih 2 jam lah pertemuan di antara dua pemimpin. Sebelumnya, informasi mengenai pertemuan tersebut juga dibenarkan oleh ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah. Ia menyebut pertemuan dimulai sekitar pukul 1 siang dan berakhir hampir 2 jam kemudian. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meluncurkan gerakan donasi rereyongan Sapole Sarebu sebagai bentuk gotong royong membantu warga kurang mampu. Melalui sumbangan Rp1.000 per hari, program ini difokuskan untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan bantuan hukum bagi masyarakat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meluncurkan gerakan donasi rereyongan Sapole Sarebu, yakni program sumbangan sukarela Rp1.000 per hari bagi aparatur sipil negara atau ASN dan masyarakat di Jawa Barat. Program ini bertujuan membantu warga yang menghadapi kesulitan di bidang pendidikan, kesehatan, dan hukum. Gerakan ini diatur dalam surat edaran yang diterbitkan pada 1 Oktober 2025 dengan berlandaskan semangat gotong royong serta nilai-nilai Sili Asah, Sili Asih, dan Sili Asuh. Dalam keterangannya usai menghadiri upacara HUT ke-80 TNI di Makodam 3 Siliwangi, Kota Bandung, Minggu 5 Oktober, Deddy Mulyadi menjelaskan bahwa dana donasi akan difokuskan untuk 3 hal utama, yakni membantu warga yang sakit namun belum mendapatkan pelayanan kesehatan, mencegah anak-anak putus sekolah, serta memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan. Deddy menegaskan program ini juga menjadi upaya untuk menumbuhkan kembali semangat gotong royong di lingkungan birokrasi. Sebelumnya, semangat serupa telah ia terapkan melalui dana operasional dan dana pribadi selama menjabat. Jadi gini, selama ini kan layanan pengaduan itu ada di rumah pribadi saya, di Lembur Pakuan. Dan tentunya ini sangat baik, dan itu kan menggunakan dana operasional gubernur dan dana pribadi gubernur. Nah, kemarin saya menggagas bagaimana kalau para ASN ini juga ikut memberikan sumbangsi terhadap berbagai problem sosial, ya terutama kan 3 problem sosial. 1, masalah orang sakit harus terlayani, baik ketika biaya untuk berobatnya, misalnya BPJS-nya belum terbayar, atau butuh biaya selama di rumah sakit, atau butuh ongkos, atau butuh obat karena tidak
tidak tercover oleh BPJS, itu yang pertama. Kedua, anak sekolah, jangan sampai ada kejadiannya kayak di Bogor, orang giliran baju pramuka, itu kan hal yang mudah banget, cuma 300.000. Nah, kemudian yang tiga, layanan hukum. Ke layanan hukum kan memang pengacaranya udah standby. Nah, sehingga yang Rp1.000 itu nanti dipegang oleh bendahara kas, gitu kan? Itu mah internal kan, bendahara kas. Ya, kemudian orang datang nanti di rumah sakit nih lagi nungguin di RHS, butuh uang untuk makan atau bayar kontrakan selama nungguin di rumah sakit, ya tinggal diterima, berikan. Kemudian yang berikutnya, kita berharap para bupati wali kota melakukan hal yang sama sehingga rumah jabatannya itu menjadi tempat mengadunya warga. Kan dia bisa juga Rp1.000 untuk para pegawai ASN di lingkungan Pemda dan Pemkop masing-masing. Dana yang terkumpul akan dikelola dengan prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memastikan bahwa seluruh warga negara Indonesia yang menjadi relawan dalam armada Global Summit Flotilla dalam kondisi aman dan tidak ditahan oleh otoritas Israel. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memastikan bahwa WNI yang menjadi relawan dalam armada Global Summit Flotilla dalam kondisi aman dan tidak ada yang ditahan oleh otoritas Israel. Juru bicara Kemlu, Fat Nabil Ahmad Mulacela, menyampaikan bahwa berdasarkan data Kemlu tidak ada WNI di kapal yang dicegat Israel. Tiga WNI yang terlibat dalam misi tersebut yaitu Wanda Hamidah, Fatur Harits, dan Muhammad Hussein saat ini berada di lokasi berbeda, dengan Wanda dan Fatur di Sisilia dan Muhammad di Siprus. Kemlu terus memantau situasi dan berkoordinasi dengan sejumlah perwakilan diplomatik Indonesia, termasuk KBRI di Tunis, Roma, Athena, dan Kairo, untuk memastikan keselamatan WNI yang mengikuti misi kemanusiaan ini. Koordinasi tersebut bertujuan agar setiap perkembangan yang terkait dengan para WNI dapat segera ditangani secara cepat dan tepat. Armada Global Summit Flotilla yang terdiri dari sekitar 45 kapal dan membawa bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. Mereka dicegat oleh Angkatan Laut Israel saat akan menembus blokade yang diberlakukan di wilayah tersebut. Kapal-kapal ini membawa aktivis dan politikus internasional, termasuk aktivis iklim Swedia Greta Thunberg. Marinette menjadi kapal terakhir yang dicegat setelah menolak menghentikan pelayaran ke Gaza. Meski pemerintah Israel menyatakan kapal tersebut berlayar jauh dari pasukan mereka. Pihak Israel menyatakan bahwa para aktivis yang ditangkap akan dibawa ke pelabuhan Asdod dan kemudian dideportasi ke negara asal masing-masing di Eropa. Insiden ini mengakhiri upaya kapal-kapal internasional menembus blokade Israel yang selama ini membatasi akses ke wilayah Gaza yang tengah dilanda krisis kemanusiaan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One News Com.